Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Majelis Ulama Indonesia tidak perlu reuni 212 karena sudah selesai masalah Ahok. Sumber saya dari YouTube. Jadi kata Majelis Ulama tidak perlu reuni PA 212 karena sudah selesai masalah Ahok. Karena masalah ini masalah sekitar 1-2 tahun yang lalu kejadian ini. Karena adanya PA 212 terkait ingin menjatuhkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI pada saat ini lewat persidangan. Dan mereka melakukan demonstrasi itu setiap sidang selalu ada demonstrasi untuk menekan aparat penegak hukum, terutama yang ditekannya hakim, agar hakim menjatuhkan hukuman itu yang berat sesuai agar dijatuhkan dengan hukuman berat. Karena jaksa sendiri menghukumnya hanya rendah, sehingga mereka lebih PA 212 menekankan kepada hakim agar hakim menjatuhkan hukuman. Dan ternyata tuntutan mereka daripada PA 212 berhasil, dan ternyata hakim menjatuhkan hukuman selama 2 tahun kepada Ahok, yaitu Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI, yang dia dijatuhkan selama 2 tahun. Jadi katanya PA 212 ini akan melakukan lagi reuni untuk tahun 2020 ini mungkin ya, untuk mengenang keberhasilan menjatuhkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI dulu. Jadi mereka ingin mengenang itu karena itu merupakan suatu keberhasilan besar menurut PA 212 tersebut sampai bisa dia menjatuhkan seorang Gubernur DKI. Jadi atas keinginan PA Persatuan Alumni 212 melakukan reuni, maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan Persatuan Alumni 212 tidak perlu reuni karena masalah Ahok atau Basuki Cahayapurnama sudah selesai, tidak ada lagi masalahnya. Sehingga nanti kalau terjadi karena sudah tidak ada lagi masalah Ahok, berarti Persatuan Alumni 212 tersebut tidak diperlukan lagi melakukan gerakan-gerakan yang lain atau demonstrasi-demonstrasi yang lainnya. Jadi reuni tersebut tidak baik, mengganggu. Jadi katanya kalau reuni 212 ini untuk tahun 2020 ini itu tidak baik, mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Apalagi tujuan PA 212 ini tidak jelas, justru lebih mengarah ke perpecahan di antara pemeluk agama yang berbeda. Negara Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Negara Indonesia mengakui 6 agama yang diakui, 6 agama di Indonesia ini, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Dan ke-6 agama tersebut sama kedudukannya di depan hukum dan tidak boleh dilakukan saling menghina dan lain sebagainya. Itulah saya lihat, dan kedudukannya sama di hadapan hukum, dan berarti semua harus dilindungi oleh negara dan tidak boleh diperlakukan apapun. Ya, ini saya lihat. Jadi berdasarkan hal tersebut, reuni 212 untuk tahun 2020 tidak perlu dilaksanakan, kata Majelis Ulama Indonesia. Dan saya sendiri juga tidak menyetujui reuni 212 untuk tahun 2020. Ini sama saja kita memelihara organisasi terlarang. Apalagi organisasi 212 ini sebagai organisasi terlarang karena tidak ada izinnya itu dari pemerintah, sehingga tiap tindakannya selalu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, dan seharusnya dia harus mengurus dulu izinnya dari pemerintah agar dia dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau dia tujuannya hanya melakukan
kegiatan-kegiatan demonstrasi, unjuk rasa dan lain sebagainya, ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Padahal pemerintah tujuannya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat selaku negara hukum, di mana pemerintah menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi kita tidak boleh melakukan berbagai tindakan-tindakan yang sifatnya bertentangan dengan kebijakan daripada pemerintah. Apalagi PA212 ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, sehingga tidak baik. Apalagi pemerintah Presiden Joko Widodo ini kan sebagai pilihan rakyat, yang pilih rakyat secara langsung. Seharusnya siapapun ya, karena pilihan langsung daripada masyarakat, maka setiap warga negara Indonesia, baik daripada Persatuan Alim Indonesia ataupun orang lain, wajib mentaati kebijakan daripada Presiden Joko Widodo ini. Bukannya menantang melakukan perlawanan-perlawanan, itu bertentangan dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia ini. Karena kita menganut sistem demokrasi, yaitu pimpinan itu dipilih oleh rakyat secara langsung dengan suara terbanyak. Jadi harapan saya supaya hal tersebut, supaya pemerintah supaya bertindak tegas kepada masyarakat, dan juga harapan saya supaya reuni PA212 ini tidak ditiadakan, jangan dilakukan untuk tahun 2020 ini. Jadi cukuplah sebagai kenangan saja reuni 212 ini keberhasilan waktu menjatuhkan Ahok dari jabatan Gubernur DKI. Dan sekarang tidak perlu lagi reuni itu dilakukan ulang tahun dan sebagainya, demi menjaga keamanan ketertiban di negara Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.